kurangi aja jumlah PNS, tidak efisien, ya kan? Ya. Dan banyak, dan merugikan keuangan negara juga kan. Sekarang kelihatannya memang itu bertentangan dengan keinginan atau program efisiensinya Pak Presiden. Betul ya, betul. Ya walaupun Banyak uang. Gue juga bingung, Presiden maunya efisien tapi dibanyakin kementeriannya. Aneh juga. Ya ini juga pegawai terima terus. Iya. Yang dipecat nggak ada. Karena ada yang belum nggak bisa buka email juga katanya. Iya. Eselon 2 itu kan ada yang nggak bisa buka email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho Efyudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Salah seorang di antara kami, istrinya adalah PNS. ASN. Aparat Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara. Alias pegawai negeri. Dulu sebutannya PNS. Dulu sebutannya PNS. Nah, akan tetapi kami kelihatannya sampai pada kesimpulan untuk mengusulkan kurangi aja jumlah PNS, tidak efisien, ya kan? Ya. Dan banyak, dan merugikan keuangan negara juga kan? Bagaimana? Begitu atau bukan? Coba dijelaskan. Yang lebih ini adalah sebenarnya kita harusnya menyambut dari sisi sekarang udah 501 eranya ya. Kita harusnya menyambut baik ya. Akhirnya bukan hanya di dunia swasta, di pemerintahan juga sekarang udah mulai menerapkan yang namanya work from anywhere. Dulu kan kita pikir, alah pemerintah mah nggak bakal lah. Iya, nggak bakal. Ternyata mereka bisa lebih luas. Itu sama dengan yang lain, itu sebetulnya dipicu oleh pandemi ya. Ya. Pandemi itu memaksa orang kerja di luar kantor, termasuk instansi pemerintah. Gitu. Dan sebenarnya WFA itu harusnya memberikan keuntungan banyak. Yang paling jelas adalah efisiensi. Nah, cuman kan gue nggak ngerti. Gue bukan pegawai negeri, bukan ASN. Di sekeliling gue juga, di lingkungan gue juga tidak ada yang ASN. Jadi mungkin kalau dong. lingkungan saya memang ASN banyak. Karena satu, saya itu sekolah di ilmu pemerintahan. Ya. Jadi cita-cita teman saya itu jadi pegawai Pemda. Iya. Tapi ya pegawai Pemda, pegawai kementerian, terutama Kemendagri, dan sudah ada 2 kawan saya yang eselon 1. Hebat juga. Gitu. Channelnya kuat ya. Nah, yang hampir separuhnya itu jadi pegawai Pemda ya. Orang kayak saya aja susah jadi pegawai Pemda, ya udah. Akhirnya nggak ada pilihan lain kan. Jadi wartawan. Apa boleh buat? Nah, ketika WFA ini, WFA, ya kerja dari mana saja, itu diterapkan, sebetulnya kan memang sudah dirintis sejak zaman COVID. Ya, pandemi membuat kita terpaksa. Kemudian COVID selesai, normal, balik lagi. Tapi kemudian ada kebijakan efisiensi dari Pak Presiden, maka itu dimunculkan lagi. Dan terjadilah kegagapan. Kalau di level yang muda-muda, katakanlah eselon 3-4, itu no problem. Tapi yang eselon 2, yang eselon 1, terutama eselon 2 ya, itu kan memang orang-orang lama dan tidak terbiasa dengan belum terbiasa dengan digitalisasi. Orang-orang muda yang sudah berumur. Iya. Tua. Iya. Kalau eselon 1 biasanya orang lama. Orang lama. Nah, orang tua maksudnya. Iya. Itu yang tergagap-gagap. Sehingga ketika WFA itu mulai diterapkan, waktu itu belum ada SK-nya ya, tapi oleh pemerintah pusat, Kemendagri macam-macam sudah dihimbau, udah lakukan itu, dan prakteknya terjadi. Tapi kegagapan terjadi. Mungkin kalau waktu COVID itu dilanjutkan, itu enggak itu. Tapi karena sempat hampir 2 tahun kembali ke situasi normal, maka ketika ini diterapkan, kegagapan itu terjadi karena itu tadi. Yang senior-senior ini nggak siap. Jadi tetap aja dia, kamu jangan WA, besok kan kita rapat. Besok ini maksudnya ketika laporan itu disampaikan lewat email, lewat sistem yang ada di internal, itu mereka juga nggak cukup
Karena ada yang belum nggak bisa buka email juga katanya. Iya. Eselon 2 itu kan ada yang nggak bisa buka email. Kalau saya lihat cerita di Jawa Tengah itu kan, saya ingat ceritanya teman saya itu ya. Mau tanya siapa teman Nggak saya? usah. Orang udah tahu itu kayak nggak perlu ditanya, udah tahu ya kan. Udah tahu lah, udah tahu. Waktu pertama setelah berkenalan dengan para birokrat itu, birokrat di Pemda, udah kenalan, asik lah gitu. Terus kemudian dia tanya, Bapak-bapak siapa di sini yang belum punya email? Oh enggak, yang punya email. Ternyata enggak semua, hampir separuh. Jadi pejabat eselon 2, Pemprov 3, nih ya? 4 di Pemprov ya, kan paling tinggi kan eselon 1, cuman sekda kan, kemudian kepala dinas itu kan eselon 2. Paling tinggi yang gubernur, yang temen lu itu kan. Iya. Ya kan? Eselon 2 itu kan kepala dinas, terus kemudian sub-subnya itu eselon 3, eselon 4. Nah, masalah di 1-2. 1-2 nggak ngacung dong. Ada juga. Nah, karena dia duduk depan kan, jadi ya nggak angkat tangan dia, Ji. nggak diketahui gitu. Nah, ternyata lebih dari separuh nggak punya email. Kemudian ditanya lagi siapa yang punya akun Twitter. Lebih banyak lagi yang nggak punya. Lebih dikit lagi. Ya lebih dikit lagi. Yang punya lebih sedikit, yang tidak punya lebih banyak. Untuk punya Twitter kan lo mesti punya email. Kalau nggak punya email gimana punya Twitter? Betul. Itu sebetulnya nggak usah ditanya lagi. Ya nggak apa-apa deh. Ini perintah pertama saya. Sebagai gubernur Jawa Tengah, bapak-bapak harus punya email. Bagaimana cara buat email, akun email, tanya staf. Ajarin. Nah, satu. Minggu depan sudah harus kelar semua. Minggu depan ketemu lagi. Udah, semua punya email, udah punya. Siapa yang punya akun Twitter? Nah, tadi diulangi lagi kan. Nah, ternyata belum banyak juga. Oke, karena bapak-bapak sekarang sudah punya sudah punya email, maka bikinlah akun Twitter. Saya wajibkan dalam bulan ini harus selesai. Tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah untuk satu, komunikasi di antara mereka, di antara pejabat ini. Yang kedua, membuka ruang buat publik. Melalui Twitter gitu. Bertanya, menggugat, respon ini gitu. Nah, coba di situ nanti kalau misalnya ada pertanyaan lewat Twitter tidak bisa jawab, forward aja ke saya. Nanti kita diskusi, selesaikan. Kata Pak Gubernur. Oke, dalam tahapan berikutnya kan butuh waktu itu sekitar 2 tahun kemudian Gubernur baru bikin dashboard yang itu diintegrasikan. Semua orang-orang masyarakat ini kalau mau komplain lewat semua media sosial, lewat email, lewat juga bisa di situ sehingga bisa dimonitor. Awalnya dia kasih peringatan dalam jangka seminggu semua komplain harus diberes. Tapi lama-lama diturunkan 3 hari, akhirnya diturunkan jadi 24 jam. Nah, itu bisa mendorong kinerja mereka. Dan dari situ diketahuan sebetulnya. Oh, sebetulnya kelebihan tenaga ini gitu. Tapi kan sudah diangkat ya, nggak apa-apa. Tinggal diperdayakan saja. Nah, balik lagi ke kelebihan tenaga ini berarti kelebihan pegawai di Pemprov. Dan itu tadi berapa persen kelebihan ini? Tinggi? Ya, bisa sampai 30%. Ya, tinggi sebetulnya gitu. Yang bikin lebih parah kalau ternyata sekarang ini kebetulan belum semua gubernur melakukan seperti yang dilakukan Jawa Tengah. Termasuk KDM juga belum. Belum. KDM baru dia aja yang muncul kan. Dia sendirinya aja yang asik dengan. Kayaknya kalau ketinggalan sama gubernur Jawa Tengah sebelumnya. Padahal kan sudah 10 tahun yang lalu. Yang Jawa Tengah yang sudah melakukan, dia merasa berarti ASN-nya kebanyakan. Lo bisa bayangin kalau semua sudah melakukan, maka kelebihan ASN kita pasti membludak, pasti banyak sekali. Itu baru di provinsi-provinsi. Padahal kita sering kali mengalami bahwa pembukaan setiap tahun lamaran kerjaan buat pegawai ASN negeri itu dilakukan sering kali bukan berdasarkan kebutuhan. Jadi karena memang harus nerima orang. Iya. Ada unsur pemerintah juga ingin menampung sebagian tenaga kerja sebagai tanggung jawab dia lah, karena kan negara harus menyadap pekerjaan gitu. Jadi jangan hanya maksa-maksa swasta untuk menerima sementara pemerintah nggak menerima. Tapi itu kan lalu makin banyak lagi. Karena bedanya swasta itu menerima mudah,
atau mungkin menerima sulit, mau mecat gampang. Ya. Ya. Kalau di pegawai Sebaliknya ASN terima terus, mecatnya susah. Ya, jadi setengah mati. hampir setiap tahun, karena saya banyak ngobrol sama teman-teman itu ya, sebetulnya kalau setiap tahun kita dapat pekerja baru, itu pusing di kantor itu. Karena apa? Karena sebetulnya pekerjaan yang ada aja, pegawai yang ada itu sudah cukup. Cuma kok ditambah gitu. Memang situasinya beda-beda ya, setiap instansi atau setiap ini ya. Ada yang memang benar-benar kurang, ada yang memang sudah pas, tapi sebagian besar itu sebetulnya sudah Secara kelebihan, umum begitu. sudah kelebihan gitu. Sehingga ya akhirnya ya produktivitas kan turun turun lah. Ya, turun. Karena kan dibagi ke banyak orang kan iya. gitu. Nah, sistem kayak yang mesti bisa dikerjakan satu orang ini 5 orang. betul ya gitu. Nah, Tapi yang kerja satu juga. betul. Jadi itu jadi problem, dan yang agak mengherankan kan sebetulnya kan kita punya Kementerian Reformasi Birokrasi. Iya. Namanya aja reformasi. Birokrasi Tapi reformasi. sudah, kalau nggak salah istilah reformasi birokrasi itu kan sejak Zaman 20 reformasi, tahun ya. Iya. nggak terreformasi itu, Iya. gitu, nggak terreformasi. Jadi ya ada peningkatan kinerja, tapi tidak sebagaimana yang kita harapkan lah gitu. Jadi memang ini tantangan di institusi yang ngurusi PNS ini. Dan kemarin kan kita sudah pernah bicara kan. Kita udah pernah bicara, banyak benar yang ngurus 4 PNS ini. juta orang aja Iya. yang ngurus ada 5 instansi, itu juga. Dan sekarang kelihatannya memang itu bertentangan dengan keinginan atau program efisiensinya Pak Presiden. Betul ya, betul. Ya walaupun gue Banyak juga uang. bingung. Gue juga bingung, Presiden maunya efisien tapi dibanyakin kementeriannya juga. Ya ini juga pegawai terima terus. Iya. Yang dipecat nggak ada. Tapi yang kementerian lembaga yang dibanyakin saya kira sih ya aja kok. Ini untuk 6 bulan atau sampai setahun inilah. Habis itu peramping. Habis itu barulah kerja bener ya. Kerja bener gitu. Yang lain-lain ini Tapi balas buat gua budi sih- segala macam buat gua sih selesai. yang penting mau kerja di rumah, nggak kerja di rumah. Yang ketika ASN bagian pelayanan publik itu. Ya, yang penting pelayanan publik itu jangan sampai menurun. Pada akhirnya kan ini soal efisiensi, Ji. Iya. Efisiensi, soal penghematan. Sebetulnya kalau bicara efisiensi, memang pemerintahan kita, birokrasi kita memang patut diefisiensikan. Meskipun kemudian dampaknya banyak ya. Misalnya kayak rapat-rapat di hotel itu kan nggak perlu. Iya. Uang di kantor ada ruang rapat Iya, kok. itu udah Masih rapat gitu. itu udah dilakukan tuh. Tapi kan kemudian dampaknya ke hotel Iya, juga, hotel ke pekerjanya juga. Jadi memang rumit ini. Nah, mereka sebagian yang saya dengar-dengar juga bisa terima itu, yang efisiensi macam gitu ya. Tetapi kalau yang itu terkait dengan biaya untuk kegiatan ya, untuk kegiatan utama itu yang memang agak belanja yang kaitannya dengan program-program itu mereka yang agak keberatan. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan rapat lah, SPJ lah itu ya monggo aja. Gitu. Iya. Apalagi kemudian boleh bekerja di luar kantor gitu kan. Kan jadi merasa ya wajar lah kita nggak harus ke kantor, efisiensi, nggak dapat Uang SPJ nggak iya. apa-apa, kita kerjanya di rumah gitu. Iya. Itu bisa paham mereka. Tapi yang nggak bisa paham adalah ketika para staf ini bekerja di luar kantor, bos-bosnya ini bisa menerima apa enggak gitu. Itu kan problem gitu. Itu tadi Iya. bikin email aja nggak bisa, akun email aja nggak bisa gitu. Jadi terpaksa dia masuk kerja hanya untuk hanya melayani untuk bosnya, ngurus justru bosnya, bukan untuk gitu. mengerjakan pekerjaan sesuai tupoksinya kan begitu kan? Di tempat gue ada bos dulu, bos yang pemilik. Ya, istri lo. Bukan, di kantor. Oh di kantor ya. Pak Yakob. Oh, di kantor. Oh ya di Di depan gue nih. Mbak, udah panggil sekretarisnya. Ini kenapa bisa begini? Ini jalan sendiri. Ya nah mungkin lah Pak jalan sendiri. Bapak mencet apa? Nggak tahu. Jadi memang ya kayak gitu. gitu. komputer. Ya Pak Yakob kan sudah Ya, Pak. ini soal Pak Yakob Utama kan almarhum kan. Tapi bayangan gue mungkin di tempat di kantor-kantor lain juga banyak Ya, yang ada seperti kayak itu. gitu. Banyak kok pegawai kita ini yang Excel aja nggak bisa. Iya. Bikin PowerPoint nggak bisa gitu. Di Kalau masa lalu itu ya. terjadi sama gua, Ji. Begitu ada sesuatu nggak tahu, istri gua manggil, "Bang, cari yang anak muda aja."
Untuk nanya, tolong. Kan saya waktu itu pernah ditanya, kenapa Detik bisa berhasil dibandingkan dengan yang lain untuk online itu? Satu aja resepnya. Kami nggak pernah merekrut wartawan yang sudah jadi. Kami merekrut calon wartawan. Bener-bener face. Kenapa? Ngajarinya gampang. Iya, karena ngisi gelas kosong. Iya. Ngisi gelas kosong. Itu lihat aja yang lain-lain itu, merekrut wartawan yang sudah bangkotan gitu, Wah, sudah ya. suruh beralih dari apa biasa terbit seminggu sekali, Ya, suruh jam-jaman ya nggak bisa gitu. Dan berpikirnya juga berpikir pers lama Ji. Udahlah kita jangan bikin pers karena ujungnya nanti kita minta juga ke presiden bubarin dewan pers. Ujungnya kan begitu kan. Jangan itulah. Sekarang urusan PNS ini kita mau apa nih ke presiden? Kita Ya, minta saya kira efisiensi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang nggak perlu rapat, SPC dan lain-lain jalankan. jangan Dan singgung yang penting hotel. bukan hanya soal cara kerja dari mana. Jangan singgung hotel. Ya, Dia punya hotel. Ya, yang penting bukan hanya soal kerja di luar atau di dalam kantor. Yang penting reformasi di birokrasi yang kita dengar sejak 20 tahun yang lalu tuh sekarang Jalankan gitu ya, jalankan. Dan itu berarti pengurangan jumlah pegawai negeri. kalau memang harus begitu ya begitu. Menurut saya harus berani. Kan dulu pernah itu 50%. ada satu masa setahun atau 2 tahun yang nol apa moratorium. Ya, itu dijalanin Enggak, lagi tapi aja, kalau nggak apa-apa. contoh kasusnya adalah Jawa Tengah di zaman temennya menjadi gubernur, itu ada 30% yang percuma pegawai negerinya, itu kan artinya secara umum di Indonesia bisa lah kita Lebih banyak. Lebih banyak malah ya. Lebih Berarti banyak. Kan kalau setiap provinsi itu punya Rasio. rasio Ada rasio sendiri. berarti sebagai permintaan awal cukup masuk akal nggak kalau kita minta kurangi pegawai negeri 50%? Mungkin nggak sampai 50% lah, tapi ya 30%. Ya sudahlah. Kurangi saja. Yang penting itu tadi pesangonnya harus bagus. Oh, Iya ini dong. soal. Ini benar juga, Ji. Iya dong, gitu. Tapi kan pegawai negeri nggak pakai pesangon, dia kan ada pensiun. Ya, tapi kalau Ada itu dong. saja mengandalkan itu Iya, ya nggak cukup. Nah, jadi tambah lagi. Tambah lagi. Kayak transmigran itu kasih 30 juta. Iya, gitu. 30 apa? Juta kan? Ya, 30 miliar. Dulu gue punya teman di Telkom ya, dia di Rut Telkom, teman SMA gue. Telkom itu ketika pindah dari analog ke digital, itu persoalan juga. Yang rata-rata yang umurnya 40 tahun ke atas itu, yang tadinya cuma masang kabel, sekarang masang kabel dan injek program. Itu masalah. Ya itu normal lah ya. Yang umurnya dikursuskan, masuk 100, yang bisa 5. Ya tapi kan lu mau minta Yang masukin 200, yang bisa 10. Tapi Jadi emang nggak bisa. Jadi gimana pun. Padahal di Telkom, 60% pegawai Telkom itu urusan kabel dan kabel analog. Jadi akhirnya dia lakukan apa? Dia lakukan penelayanan, pokoknya sampai untungnya gede. Ketika untungnya sedang besar-besarnya, dia lakukan PHK massal. Ya, tapi kan ini kan tidak berarti bahwa kita meminta presiden untuk mengurangi dengan membuang yang tua-tua saja. Kan bukan itu intinya kan. Yang kita ingin dilakukan presiden adalah mengefisiensikan pegawai negeri dengan membuang yang kira-kira tidak diperlukan. Ya, Bukan soal usia kan. Yang tidak dibangun kebanyakan tua. tapi bayangan saya kalau ukurannya itu ya, ukurannya itu artinya ditawari dengan kompensasi tertentu. Saya malah khawatir yang hebat-hebat keluar. Iya, karena yang muda-muda bisa keluar kalau Iya. lu tawarin begitu. Karena, gua ambil aja duitnya gua ke tempat lain. Iya. Apalagi anak Gen Z, Ji. Iya. Itu problem juga Memang loh. ya dari yang tua dulu. Kayak tua aja ya. Iya. Emang yang nggak biasa bisa apa-apa biasanya yang tua. Kita gini kayak kita udah gunanya dibandingkan. Kita kan udah enggak, Ji, kalau ini kan. Udah gajinya gede, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang ngomong ini sebagian besar teman gua ini yang bakal dipecat nih. Jadi itu aja permintaan ke Pak Presiden, efisiensikan. Efisiensi yang selama ini Reformasi untuk birokrasi. ini jalan. Reformasi disungguh-sungguhin, terus jangan ragu-ragu kalau misalnya ada dana untuk kasih pesangon, ya udah dicopot. Minimal 30% pegawai negeri Iya. pensiunkan. Ya udah. Dini. Itu sebetulnya pengetahuan udah lama itu. Udah lama itu. banyak riset, Bukan baru. Lu mau nggak mau naik lagi nih? Cukup 30%. 30% dulu aja. Hah? Dulu. Sekarang lu mau yang Habis berapa? itu minggu seminggu kemudian tambah lagi.
Baik Pak Presiden, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu minta terus.